kembali lagi di dalam channel YouTube kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kutumet, kupas tuntas matematika. Oke, senang sekali hari ini kita kembali lagi belajar dalam channel YouTube ini. Senang sekali juga hari ini kita udah masuk di dalam unit atau pembahasan yang baru, apalagi kalau bukan kekomponen dan kesebangunan. Khusus untuk hari ini kita akan mengupas tuntas seputar kesebangunan. Apa sih itu kesebangunan? Tetap stay ya di depan perangkat kamu untuk melihat apa itu kesebangunan dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, anak-anak semua pernahkah melihat ini? Pernah berkunjung ke ibu kota negara kita? Atau paling tidak melihat dari video atau foto di komputer atau di laptop atau di handphone? Nah, ini adalah gambar Monas, betul sekali. Yang sebelah kiri saya atau yang ini adalah miniaturnya, dan ini adalah foto dari bangunan yang asli. Oke? Nah, kelihatannya mirip sekali ya miniatur ini. Kalau miniaturnya ini tidak dijelaskan atau tidak kelihatan rumput-rumput palsunya, tentu kita akan pikir ini sebenarnya adalah foto dari bangunan asli, ya kan? Oke, kita lihat lagi deh contoh yang lain. Pernah lihat ini tidak? Nah, ini adalah maket, betul sekali, ini adalah maket atau miniatur dari SDH Kupang. Ini sulit nih menemukan foto yang bagus, jadi saya ambil dari cuplikan videonya ya dari SDH Kupang. Nah, ternyata kita lihat ya bangunan SDH Kupang ini akan seperti ini gitu ya, dan sudah seperti ini. Tapi ini adalah versi miniaturnya gitu ya. Ada lagi deh ya. Nah, ini juga. Ini adalah maket dari Lipo ya, Lipo Mall ya, yang anak-anak semua sudah sering berkunjung. Di sini adalah SDH-nya dan di sini ada matahari dan lain-lain. Nah, anak-anak, pertanyaan ibu, apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika melihat miniatur ini? Apa ya yang terlintas dalam pikiran kalian? Mirip banget dengan yang asli ya. Apa sih bedanya dengan yang asli? Terus sekali. Ini namanya miniatur. Apa kaitannya dengan pembelajaran kita? Tadi saya sudah sempat singgung. Miniatur dan bangunan yang asli itu ternyata mirip persis sekali. Yang berbeda adalah ukurannya. Ya, apakah ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini? Apakah di dalam matematika ada konsep miniatur? Betul sekali ada, yaitu di dalam kesebangunan. Nah, anak-anak, kesebangunan itu apa sih? Dengan kalimat yang sederhana, dua bangun dikatakan sebangun, atau kesebangunan itu ada di dalam dua bangun yang berbeda apabila bentuk dan modelnya sama persis tetapi berbeda ukurannya. Nah, itulah pengertian sederhana daripada kesebangunan. Nah, anak-anak, tentu kalian pernah mencetak pas foto kan dengan ukuran yang berbeda. Ada yang pernah diminta 2x3, ada yang 3x4, ada juga yang 4x6. Nah, anak-anak perhatikan ya, dengan pas foto yang berbeda ukuran ini, meskipun berbeda ukuran, tetapi pas foto ini sama persis, ya kan? Tidak mengurangi keaslian atau tidak mengurangi makna dari foto itu. Nah, ini adalah foto dari seorang artis cilik yang ibu ambil gambarnya ya. Ini pas foto dia ukuran 2x3, ini 3x4 dan ini 4x6 gitu ya. Ukurannya saja yang berbeda-beda, tetapi isi dan makna dari foto itu sama persis. Nah, ini nyambung dengan apa yang kita sudah pelajari sebelumnya gitu ya. Coba sekarang kita perhatikan deh, ada dua segi 4 di sini ya, segi 4 tidak beraturan, whatever you name it, dia memiliki 4 sisi, yaitu segi 4 ABCD dan juga segi 4 EFGH. Anak-anak perhatikan ya, di sini segi 4 ABCD dan EFGH ini persis sekali ya bentuknya, tetapi yang membedakannya adalah ukuran. Sekarang coba deh kita perhatikan dan kita tentukan manakah sisi-sisi yang bersesuaian. Oke? Nah, coba kita kerjakan bersama deh. Manakah di antara ini yang sisi-sisi yang bersesuaian ya? Nah, sisi misalnya BC itu bersesuaian
dengan sisi apa? FG. Betul sekali anak-anak. Lalu apalagi? Sisi CD itu bersesuaian dengan sisi GH. Lalu sisi apa lagi? Sisi apalagi ini? AD. AD itu bersesuaian dengan ADEH. Kemudian sisi AB itu bersesuaian dengan AB bersesuaian dengan EF. Ya. Lalu bagaimana dengan sudut? Nah, seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya pada pertemuan kita yang lalu, bahwa pada gambar seperti ini, sudut kita boleh namakan dengan satu huruf, bisa juga kita namakan dengan 3 huruf. Jadi kalau misalnya Ibu Ria pakai yang satu huruf, kita akan di sini kita bisa katakan bahwa sudut-sudut yang bersesuaiannya adalah sudut C dengan sudut G. Kemudian sudut D itu dengan sudut H. Kemudian sudut A itu dengan sudut E. Kemudian sudut B itu dengan sudut F. Nah, seperti itu kita sudah menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Lalu gimana sih di dalam sebangunan? Apakah sisi-sisi yang bersesuaian ini sama panjang? Apakah sudut-sudut yang bersesuaian ini sama besar? Kita akan lihat. Nah, tapi sebelumnya kita perhatikan dulu ya. Ketika menyatakan dua bangun sebangun, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Sebagai contoh, kalau kita mau sebut bangun segi 4 ABCD, maka ini adalah lambang kesebangunannya. Seperti ini lambang kesebangunannya. Sebangun dengan segi 4 EFGH, maka ini kalau ABCD ya EFGH. Kenapa? Karena sudut A bersesuaian dengan E, sudut B bersesuaian dengan F, sudut C bersesuaian dengan G, dan D bersesuaian dengan H. Sesuai dengan gambar yang tadi tuh. Nah, kalau kita mau tulisnya BADC, maka harus ini juga harus berubah. Jangan EFGH terus, tapi EFEHG. Kenapa? Karena B bersesuaian dengan F, A bersesuaian dengan E, D dengan H, C dengan G. Dan atau C, D, A, B, maka bersesuaian dengan G, H, E, F. Sama sih bangunnya, tapi cara penulisannya atau cara penamaan dari dua bangun hendaklah mengikuti urutan abjad dengan sisi sudut-sudut bersesuaiannya dan berurutan, gitu ya. Nah, anak-anak, apa sih syarat kesebangunan? Nah, di sini Ibu sudah tampilkan buat kalian semua bahwa dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan sebangun ini jikalau memenuhi dua syarat ini. Yang satu, sisi-sisi yang bersesuaian bukan sama besar ya, bukan sama besar. Kalau kalian pada kekongruenan, kalian tahu bahwa sisi bersesuaian sama besar. Tapi pada kesebangunan bukan sama besar, melainkan memiliki perbandingan yang sama atau sebanding. Oke? Atau pecahan yang dihasilkan dari sisi yang bersesuaian itu adalah sama dengan pecahan yang dihasilkan oleh sisi bersesuaian yang lain. Akan seperti apa? Kita akan lihat nanti di dalam contoh soal. Syarat yang kedua anak-anak adalah tentang sudut-sudut bersesuaian sama besar. Jadi ada dua syarat utama dari kesebangunan. Satu, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama atau sebanding. Dan dua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh soal nih. Coba sekarang kita tentukan dulu deh. Mana sisi yang bersesuaian, mana sudut-sudut yang bersesuaian. Ya, betul sekali. Kita mulai ya. Sisi PQ akan bersesuaian itu dengan sisi apa? EF. Lalu ada lagi sisi PU akan bersesuaian dengan sisi EJ. Lalu sisi apa lagi? UT akan bersesuaian dengan JI. Lalu sisi QR bersesuaian dengan sisi FG. Kemudian sisi RS itu bersesuaian dengan sisi GH dan sisi JI. JI udah. Sisi ST itu bersesuaian dengan sisi HI. Nah, gampang sekali ternyata. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul sekali 4 sisi. Sekarang sudut yang bersesuaian yang mana? Oke, saya pakai anak panah aja ya. Terus anak-anak di rumah boleh tuliskan
dengan bentuk 3 huruf atau 1 huruf. Sudut P bersesuaian dengan sudut E, sudut I dengan sudut F, sudut R dengan sudut G, sudut S dengan sudut H, sudut U dengan sudut J, sudut T, dan sudut I dengan sudut I. Nah, anak-anak, gampang kan menentukan sisi yang bersesuaian dan sisi yang bersesuaian? Nah, betul sekali, ini sudah Ibu tuliskan jawabannya. Nah, sekarang Ibu punya tantangan nih buat kalian. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 3 gambar ya. Ada segi 4 yang warna kuning, ada yang warna toska, dan ada yang sedikit coklat. Coba anak-anak tentukan manakah pasangan persegi panjang yang di bawah ini yang sebangun. Ya, manakah yang sebangun? Coba dijelaskan. Coba ingat baik-baik. Tadi ada 2 syarat dari kesebangunan. Ya, 2 syarat. Yang pertama adalah 1. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama atau sebanding. Dan yang kedua, sebanding. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau sudut wajib sama besar ya. Baik itu pada kongruen maupun sebangun, sudut-sudut juga harus sama besar. Kecuali sisi. Kalau pada kongruen sisinya sama panjang yang bersesuaian. Kalau pada kesebangunan sisi bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Coba kita coba ya. Pertama kita coba bangun 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Ya. Pertama, apakah sisi yang bersesuaian sebanding? Kita coba. AD sebanding dengan bersesuaian dengan apa ya? AD dengan EH. Tentu kita harus tentukan dulu ya panjang sisi yang lain. Kalau di sini AB 12, maka DC adalah 12 cm juga. Kemudian kalau di AD-nya 8, berarti CB-nya juga 8 cm. Nah, itu sifat dari persegi panjang ya kan? Kemudian di sini juga 6 cm, di sini juga 8 cm, di sini 4 cm, dan di sini 3 cm. Coba kita lihat ya, apakah AD per dengan EH perbandingan ya akan sama dengan AB per dengan EF, juga akan sama dengan DC per dengan HG, apakah juga akan sama dengan BC per dengan FG? Coba kita coba ya, AD berapa? AD 8, EH berapa? 6. Apakah sama dengan AB berapa? 12. Kemudian EF adalah 8. Kemudian apakah DC itu 12, kemudian HG itu 8, dan apakah sama dengan BC itu per ya, saya hapus dulu ya. Apakah BC itu berapa ya? BC itu 8 per dengan 6. Nah, kita coba ini aja dulu ya. Kita coba yang ini. 8 per 6 apakah sama dengan 12 per 8? Kita sederhanakan pecahan ini. Kita bagi dengan 2 ya. Maka 8 per 6 ini satu sisinya. 8 per 6 itu adalah 4 per 3. Apakah sama dengan 12 bagi 4? Kita bagi 4 ya. Pecahan yang di kanan 12 bagi 4, 3. 8 bagi 4, 2. 4 per 3 sama dengan 3. Oh, tidak sama. Berarti kesimpulan kita, bangun yang satu tidak sebangun dengan bangun yang kedua, atau kita pakai lambang ini ya, lambang sebangun tapi kita coret seperti ini ya. Sekarang kita coba 1 dan 3 ya, 1 dan 3. Coba 1 dan 3, apakah AB per dengan IJ per dengan IL ya, kita lihat ya, bangun terpanjang, sisi terpanjang dengan sisi terpanjang, sisi yang lebih pendek dengan sisi yang lebih pendek. Berarti AB dengan JK ya, apakah AB sama dengan JK per JK? Apakah sama dengan BC per dengan IJ? Coba kita coba ya, kita langsung aja. Kalau AB itu 12, JK itu adalah 4. Apakah sama dengan BC itu adalah 8, IJ itu adalah 3? Oke, nah 12 per 4, 8, 3 gitu ya. Coba kita bagi pecahan ini dengan berapa ya? Oh, ini tidak sama juga nih ya kan. 12 per 4 ini kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Apakah sama dengan 8 per 3? Oh, ternyata tidak ya. Jadi ternyata 1 dan 3 juga tidak sebangun. Tetot.
Sekarang kita coba yang terakhir ya. Kita coba yang terakhir sambil saya hapus yang lain deh. Saya hapus yang ini ya. Kita coba yang terakhir. Yang terakhir nih gimana nih? Apakah mereka berdua sebangun antara 2 dan 3 ya? Antara 2 dan 3 ya. EF itu bersesuaian dengan sekitar panjangnya dengan IL, JK deh JK. Apakah sama dengan FG per dengan IJ? Contoh ya. Mama. Ya. Oke, jangan IJ deh. KL. Maka EF itu adalah 8, JK-nya itu adalah 4. Apakah sama dengan FG itu 6, KL itu 3. 8 bagi 4, 2. Ini juga 2 per 1 dan 2 per 1. Oh sama guys, wow. Dari sini kita bisa menyimpulkan apa? Kita bisa menyimpulkan, ini ibu hapus dulu ya yang lain. Kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata pasangan bangun yang sebangun itu adalah dari sisi yang bersesuaian ya, adalah 2 dan 3 ya, yaitu yang ini yang sebangun ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa segi 4 EFGH itu sebangun dengan JKLI gitu ya. Nah, kita berdasarkan sudut yang bersesuaian. Nah, itu kesimpulan kita. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Ya, ini Ibu ambil dari buku pegangan kalian ya. Kita akan lihat bersama contoh soal berikut ya. Ini ada gambar. Ya, kita akan menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari 2 bangun datar yang sebangun. Jadi, coba kalian perhatikan 2 gambar di bawah ini. Di sini ada trapesium EFGH dan trapesium ABCD. Oke. Nah, bangun ABCD dan EFGH ini sebangun. Ini udah diketahui ya, mereka berdua sebangun. Dan kita disuruh untuk menentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, anak-anak boleh perhatikan di sini nilai X ini adalah sudutnya, Y juga adalah sudut pada trapesium ABCD, X sudut pada trapesium EFGH atau sudut Y, dan sudut Z ya. Kita disuruh untuk menentukan nilai dari sudut tersebut. Gimana ya caranya? Nah, oleh karena itu mari kita perhatikan dulu. Kita lihat yang paling gampang ya. Tentu kita mau tentukan sudut Y, ya kan? Lalu setelah itu kita akan lihat sudut-sudut yang bersesuaian. Yang mana kalau pada salah satu syarat daripada bangun-bangun yang sebangun adalah sudut-sudut yang bersesuaian nilainya sama besar. Oke? Nah, di sini kita lihat ya, kita tahu bahwa di dalam sebuah trapesium, sekarang kita mau tentukan, kita mau jawab nih pertanyaan A. Dalam sebuah trapesium, total semua sudut, yaitu jumlahnya adalah 360 derajat. Di sini sudut A, jadi sudut A tambah sudut B, tambah sudut C, tambah sudut D, itu besarnya adalah 360 derajat. Ini kita sudah bahas ya pada materi-materi sebelumnya. Nah, anak-anak di sini sudut A kita ketahui di sini ada tanda siku-sikunya, jadi 90 derajat. Sudut B juga 90 derajat. Kemudian sudut C ini adalah 22,6 derajat dan sudut D ini adalah Y. Oke, Y derajat atau sama dengan 360 derajat. 90 tambah 90 adalah 180 derajat tambah 22,6 derajat tambah Y derajat sama dengan 360 derajat ya. Sehingga Y derajat itu sama dengan 360 derajat kurang ya 180 tambah 22 itu adalah 202,6. 202,6. Oke? 202,6 derajat sehingga Y derajat itu adalah sama dengan 157,4 derajat ya, meskipun nggak bulat ya anak-anak, tapi ini juga adalah besar sudut Y 507,4 derajat. Oke, nah ini adalah besar sudut Y. Sekarang kita lihat, karena ABC dan EFGH sebangun, maka sudut sudut G ini atau X itu sama dengan sudut C, ya kan?
yaitu ini sudut G itu sama dengan sudut C atau sudut X derajat ya itu sama dengan 22,6 derajat. Sekarang kita tinggal cari set derajat ya. Set derajat sudut H itu adalah sama dengan ini. Saya kasih titik-titik ya. Sudut H itu sama dengan sudut D. Oke, karena keduanya sebangun ya. Jadi kita tidak perlu tulis lagi karena soal sudah memberikan keterangan itu. Sehingga besar sudut H atau set derajat itu sama dengan Y derajat itu sama dengan 157,4 derajat. Nah, terselesaikan jawaban yang A. Nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Kita udah tahu bahwa nilai X 20,6 derajat, 20,6, Y sama dengan 157,4, dan Z adalah 157,4 juga. Oke, selesai. Sekarang kita akan lihat yang B lagi ya. Saya hapus dulu. Saya hapus dulu deh. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang B. Panjang sisi EF, BC, dan HG ya. Kita mulai dari sini aja ya. Panjang sisi EF. Lihat, EF ini bersesuaian dengan apa ya? EF itu ternyata bersesuaian dengan BA ya. AB, sorry. EF bersesuaian dengan AB. Jadi EF per AB ya. EF bersesuaian dengan AB. Kemudian BC ini pada segitiga ini dulu deh. EH itu harus bersesuaian dengan AD. Kemudian GH itu bersesuaian dengan CD. Kemudian FG itu bersesuaian dengan BC. Seperti itu ya. Coba sekarang F berapa? Nah, kenapa Ibu bisa tulis seperti ini? Anak-anak, ini adalah salah satu syarat dari kesebangunan. Kalau ingat kembali ya, syarat pertama kesebangunan, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama atau sisi yang bersesuaian sebanding. Sisi bersesuaian sini adalah EF dan AB. Kemudian EH dan AD, GH dan CD, FG dengan BC. Ya, kalau kita buat di dalam perbandingan, maka kita harus pasang tanda sama dengan untuk semua pasangan sisi bersesuaiannya. Seperti itu ya. Jadi EF per AB sama dengan EH per AD sama dengan GH per CD, FG per BC. Kenapa Ibu tidak balik EF per AB sama dengan AD per EH? Nah, jawabannya adalah anak-anak, kalau kita udah menentukan sisi-sisi pada segitiga EFGA ini sebagai pembilang, maka semua sisinya harus sebagai pembilang dalam pecahan ini. EF ini adalah berasal dari segitiga lagi trapesium EFGH. Oke? EF dari trapesium EFGH, EH adalah dari trapesium EFGH, GH adalah trapesium dari sisi dari trapesium EFGH, dan FG adalah sisi dari trapesium EFGH. Dan ini akan kita tetapkan penyebut. Jadi selamanya semua sisi ini posisinya, semua sisi dari trapesium ini posisinya harus di penyebut. Ingat baik-baik ya, supaya jangan terbalik karena kalian akan mengalami kesalahan dalam perhitungan apabila anak-anak tidak konsisten di mana sisi-sisi pada sebuah trapesium kalau dia sudah jadi pembilang maka selamanya sisi yang lain juga harus tetap jadi pembilang. Seperti itu. Oke, kita langsung ya. Nah, anak-anak sekarang kita perhatikan. Oke, EF ini panjangnya belum diketahui ya. Kita tetap aja EF. Kemudian AB ini kita udah ketahui dia 16. Oke, AB ini kita ketahui 16. EH, AD udah diketahui dua-duanya sama dengan EH itu adalah 15. Dan AD itu adalah 20. Sekarang kita selesaikan dulu untuk temukan EF gitu ya. Kita sederhanakan pecahan ini. 15 per 20 itu sama dengan kita bagi 5 ya, berarti 3 per 4. Oke, sehingga kita kali silang, EF kita kali dengan 4, 16 kita kali dengan 3 gitu ya. Jadi 4 EF sama dengan 3 kali 16. Kedua ruas kita bagi 4.
Ini 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 misalnya adalah 4. Oke, 16 bagi 4 adalah 4, sehingga panjang EF itu sama dengan 3 kali 4 saja, yaitu 12. Ya, kita udah ketemu panjang EF yaitu 12 cm. Oke, sekarang kita cari tahu lagi panjang sisi yang ditanya yang lain. Oke, nah, yaitu apa? Panjang BC. Oke, kalau panjang BC kita langsung aja ya, EH per AD sama dengan FG per BC. EH per AD itu adalah 3/4, kita langsung saja yang ini. EH per AD 3/4, FG per BC. Panjang FG itu sendiri adalah 20 dan BC itu yang kita belum tahu ya. Sehingga kita kali silang, kita sambung di sini ya. Kita kali silang 3 kali BC sama dengan 4 kali 20. Oke, 4 kali 20 itu adalah 160. Oke, sehingga panjang BC itu adalah 4 kali 20 bukan 120 ya. 4 kali 20 adalah 80 per 3. Jadi ini panjang BC ini adalah 80 per 3 cm. Sekarang yang ditanya berikut adalah sisi HG. Ya, sekarang Ibu sudah bersihkan dulu ya slide-nya. Nah, sekarang kita masuk dalam panjang sisi GH ini ya. Panjang sisi GH atau HG yang ingin kita ketahui. Nah, anak-anak, karena panjang sisi GH ini bersesuaian dengan panjang sisi CD, yang mana CD ini juga kita belum ketahui. Ya, sehingga kita bisa langsung mencari tahu panjang sisi GH dengan memperhatikan trapesium yang ini saja. Oke, sekali lagi, karena GH ini dia punya pasangan sisi bersesuaian yaitu CD ini tidak diketahui, jadi kita tidak bisa menyelesaikan dengan menggunakan konsep kesebangunan, melainkan kita bisa memanfaatkan informasi-informasi yang ada pada trapesium EFGH. Oke, nah kita langsung saja ya. Ibu mau menggambar sebuah garis bantu. Sekarang kalian perhatikan trapesium EFGH. Kita mau cari panjang GH ini ya. Kita mau cari panjang GH. Anak-anak perhatikan trapesium EFGH. Di sini kita bisa bikin garis bantu. Ini adalah trapesium siku-siku gitu ya. Jadi kita bisa bikin garis bantu seperti ini. Anggaplah seperti ini ya, di mana ini sejajar. Sehingga di sini adalah panjang ini kita GH ini kita namai titik I ya. Ya, sehingga panjang FV ini kan sama dengan 15 cm. Kalian perhatikan baik-baik. Ini dari sini ke sini, ini panjangnya 15 cm dari sini ke sini. Ini adalah 15 dan panjang IG ini adalah 5, ya kan? Nah, sedangkan ini tadi kita sudah dapat, ini tadi panjangnya adalah 12 ya cm. Nah, ini juga 12. Nah, karena ini siku-siku, maka kita langsung bisa tahu bahwa panjang sisi HG ya kan, itu adalah sisi miring. Panjang sisi HG itu adalah sisi miring dari segitiga IGH yang ini ya, IGH. Ini yang ini. Perhatikan ini. Itu adalah sisi miring dari panjang IGH, sehingga panjang sisi HG itu adalah akar dari IG kuadrat tambah IH kuadrat. Oke, gampang kan? Nah, IG kuadratnya itu adalah 5 kuadrat, IH kuadrat itu adalah 12 kuadrat. Triple Pitagoras 5, 12, dan 13. Jadi kalau kita langsung ingat triple Pitagoras, kita langsung tahu bahwa panjang HG ini adalah 13. Tapi kalau kita tidak ingat ya udah kita langsung aja kita operasikan 25 tambah 144 atau sama dengan akar dari 169 dan panjang HG ini adalah 13 cm. Ya, langsung diketahui kan bahwa GH ini adalah 13 cm. Nah, kita sekarang masuk untuk menjawab pertanyaan C, yaitu perbandingan luas trapesium EFGH dan trapesium ABCD ya. Nah, anak-anak kita sudah ketahui dari tadi poin-poin yang kita sudah selesaikan, di mana panjang EF ini adalah berapa tadi?
12 cm, saya tulis saja 12 angkanya, yang namanya satuannya juga sama. Kemudian BC ini adalah 80/3 ya, 80/3 cm. Nah, sekarang kita langsung saja perbandingan luas. Luas EFGH per dengan luas ABCD ya. Nah, kita langsung aja seperti ini gitu. Yang ditanya adalah besar nilai dari perbandingan antara luas dari kedua trapesium ini ya. Luas EFGH ini adalah kita pakai rumus luas trapesium, yaitu apa? Setengah dikali jumlah sisi yang berhadapan kali tinggi. Setengah dikali jumlah sisi yang berhadapan yang sejajar, jumlah sisi sejajar sejajar berhadapan ini 20 tambah 15 ya. 20 tambah 15. Kemudian kali dengan tingginya adalah 12 ya. Oke, anak-anak bisa tahu bahwa 20 panjang GF, kemudian FG dan 15 itu adalah panjang EH. Dan per dengan ABCD juga adalah trapesium, jadi kita menggunakan rumus yang sama, yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar, yaitu 80/3 tambah 20 ya. 80/3 tambah 20. Oke, 20 yang ini kali tingginya 16. Nah, ini kita udah bisa selesaikan nih sebenarnya. Ada beberapa yang kita harus bisa langsung coret nih tanpa berpanjang kata gitu ya. Nah, ini misalkan Ibu coret ini setengah habis saling bagi ya. 12 dengan 6 kita sederhanakan dengan berapa nih? Ini jadi 3, ini jadi 4. Oke. Jadi kita lanjut. Ya. Langsung saya pakai warna biru lagi ya. Jadi 20 tambah 15 itu 20 tambah 15 adalah 35 kali 3 per dengan. Nah, 80/3 tambah 20 ini kita samakan penyebut ya. Jadi 80/3 tambah 20/3 itu adalah 60, 20 itu sama dengan 60/3 ya. Supaya sama penyebutnya ya kan. Kali dengan ini 4 ya. Jangan 16 lagi karena kita udah sederhanakan dari atas tadi ya. 4. Seperti itu ya. Sekarang sudah 35 kali 3 per 80 tambah 60/3 yaitu adalah 140/3 kali 4. Nah, kalau udah kayak gini gimana ya? Nah, kita keluarkan gitu ya. Jadi kita bagi pecahan. Ini akan sama juga dengan 35 kali 3 per 4 saja, ya kan? Bagi, ya kan? Bagi 140/3. Kalau bagi pecahan artinya kita kali dengan kebalikan dari pecahan itu atau tetap ubah balik gitu ya. Oke, Ibu tulis di sini aja deh. 35 sama dengan 35 kali 3 per 4 kali 3 per 140. Nah, ada nih yang bisa kita coret. Oke, ternyata ini bisa. 35 ini 140 bagi 35 ini adalah 4. Ini 35 bagi 35 1 gitu ya. Kita sederhanakan. Hingga hasilnya adalah 3 kali 3 per 4 ya, 9 per 4 kali 4, 16. Oke, maka perbandingan luas EFGH dan ABCD itu adalah 9 per 16. Seperti itu, gampang kan? Nah, ternyata satu soal ini kita melalui begitu banyak proses. Anak-anak boleh cek-cek kembali ya. Dari tadi kita udah temukan nilai X, nilai Y, nilai Z, panjang sisi FBC dan HG, dan juga perbandingan luas EFGH dan luas ABCD. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang Ibu punya contoh soal yang lain. Sekarang kalian perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 gambar bangun datar. Kita cari pasangan bangun yang sebangun di antara gambar di bawah ini. Nah, ciri dari bangun yang sebangun itu adalah apa? Sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama, tidak harus sama besar karena yang sama besar itu kongruen ya. Sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan juga sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Nah, dari sini kita lihat dulu untuk memudahkan kita lihat bangun yang bentuknya sama. Oke, nah ini adalah persegi panjang 4 dan 6. Kemudian ini juga persegi panjang. Berarti kita coba ya, apakah A dan B ini coba kita pasangkan ya, A dan B. Oke, dan apa lagi? Oh, tidak ada lagi. Ya, dan
A, B, dan I gitu ya. A, B, dan I. Oke. Kemudian yang bentuk persegi, oh ya, C dan G. Ini kita belum coba ya, kita baru pasangan yang bentuknya sama. Kemudian kita lihat ini belah ketupat, ini belah ketupat, ini belah ketupat. Wah, ketiga ini kita harus cek nih. Ketiga-tiga ini dengan ini kita harus cek. Oke. Dan ini punya pasangan nggak ya? Oh, ini nggak ada pasangan nih. Karena ya sudutnya sama dengan D, tetapi sisinya di sini 8, 4, di sini 3, 3 semua. Tapi ini kita nggak masuk ya, nggak masuk hitungannya, kita coret. Oke guys, sekarang kita mulai ya, kita ngecek dulu. Apakah A ini sebangun dengan B? Kita cek dulu ya. Apakah A sebangun dengan B? Kita lihat sisi yang bersesuaian. Pendek dengan pendek, 4 dengan 28 ya. Apakah 4 per 28 itu sama dengan panjang dengan panjang ya? 6 per 42. Apakah sama? Betul tidak ya? 4 per 28 itu adalah 1 per 7 ya, 1 per 7. 6 per 42 ini adalah 1 per 7 juga. Oh iya betul ya, ternyata perbandingan mereka senilai. Berarti A ini sebangun dengan B. Sudut-sudutnya kita perlu cek? Tidak perlu, karena kalau sifat dari persegi panjang itu dia punya sudut-sudut itu adalah semua sudutnya adalah 90 derajat. Seperti itu ya. Sekarang kita cek dengan C. Apakah C ini bersesuaian I ini apakah bersesuaian dengan ini, dengan sisi bersesuaian dengan persegi panjang A itu memiliki perbandingan yang senilai. Kita lihat ya, 2 per 4 apakah sama dengan 4 per 6? Oh, kalau 4 per 6 disederhanakan jadi 2 per 3. Oh, tidak sama ternyata. Ya, berarti kesimpulan kita A itu hanya sebangun dengan B, tidak sebangun dengan I, gitu ya. Jadi I ini tidak sebangun dengan pasangan yang lain, dengan dengan bangun datar yang lain. Oke, sekarang Ibu hapus ya. Kita cek lagi yang berikut gitu. Kita cek lagi apakah dari ketiga bangun datar yang bentuknya belah ketupat ini mereka sebangun atau tidak. Kita cek satu-satu sudutnya. Ini 80 100, berarti ini 80 juga ya. Ini 100. Oh, sisi-sisi bersesuaian tidak sama panjang. Oh, berarti ini tidak. Ini tidak termasuk. Ya kan? Tidak termasuk. Hanya apakah ini sebangun 3 per 50, oh ini 3, 50, 3, 50, ini berarti besar sudutnya 110, ini juga 110, ini juga 70 gitu ya, sifat daripada belah ketupat. Wah, ternyata semua sudutnya ini sudut bersesuaian ini sama besar, dan sisi bersesuaian ini memiliki perbandingan yang senilai, sehingga kesimpulan kita adalah apa? E ini dia sebangun dengan F, tapi mereka semua tidak sebangun dengan D, gitu ya. Kita sudah lihat, kita udah eliminasi berdasarkan bentuknya. Sekarang kita lihat apakah C ini sebangun dengan D. Ya, betul sekali, karena 3 per 4 sama dengan 3 per 4. Oh, sisi bersesuaiannya itu memiliki perbandingan yang senilai. Ini 3 per 4, 3 per 2. 2, ini 2. Ini juga 2, ini juga 2, ya kan? Oh, sudut bersesuaiannya juga sama besar, karena sifat dari persegi itu semua besar sudutnya adalah 90 derajat. Jadi kesimpulan kita juga yang berikut adalah sudut bangun C ini dia sebangun dengan G, gitu ya. Dia sebangun dengan G. Ada lagi pasangannya? Oh, tidak ada. Nah, sekarang Ibu mau melingkari pakai warna ungu sisi semua pasangan-pasangan bangun datar yang sebangun. A dengan B, kemudian E dengan F, dan juga C dengan G. Permisi. Oh ya, aduh. Nah, inilah kesimpulan kita. Gimana? Gampang kan untuk menentukan mana bangun-bangun yang sebangun dari gambar? Nah,
Kita punya contoh soal yang lain nih. Perhatikan dua bangun yang sebangun di bawah ini. Ada apa nih? Segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada segi 5 A, B, C, D, E dan segi 5 P, Q, R, S, T. Hitunglah panjang sisi AE, ED dan QR. Katanya dua bangun ini sebangun. Udah pasti ya. Kita tidak perlu buktikan lagi karena mereka berdua ini sudah sebangun. Kita hanya disuruh untuk menentukan panjang sisi lain yang belum diketahui. Nah, sini kita bisa lihat. Kita harus daftarkan dulu pasangan-pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita sekarang tentukan, trapesium lagi. Segi 5 ABCDE akan selamanya jadi pembilang dan segi 5 PQRST ini akan menjadi penyebut ya dalam perbandingan sisi-sisi bersesuaian. Oke. Jadi AB ini dia ini sebangun atau letaknya sama dengan PQ ya. Kemudian apalagi? AE dengan PT. Kemudian BC dengan QR. Kemudian ED dengan TS. Kemudian DC dengan SR. DC dengan SR. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 ya, ada 5 pasang. Berarti udah semua nih, udah lengkap. Sekarang kita disuruh tentukan panjang sisi AE, kemudian ED dan juga QR. Nah, apakah kita lihat dulu pasangan sisi yang mana yang udah diketahui panjangnya, gitu ya. Sekarang kita lihat AB ini 32. PQ ini berapa nih? PQ 24. Kita langsung sederhanakan aja ya. Oke, kita sederhanakan. 32 bagi 24 sederhanakan dengan 8 ya. Jadi ini 4, ini 3. Ya, 4/3. Oke. Sama dengan AE ini yang kita belum ketahui, AE. Dan PT. PT itu berapa ya? PT juga PT kita udah ketahui 18. Kita selesaikan dulu ini ya. Sehingga 4 kali 18 kita kali silang sama dengan 3 dikali AE. Nah, ini kita bisa coret, ternyata bisa sederhanakan. Ini 18 bagi 3 adalah 6. Oke. Sehingga panjang AE itu sendiri adalah 4 kali 6 yaitu 24 cm. Panjang AE ini 24 cm. Oke, kita udah ketemu. Sekarang panjang ED ya, ED dengan TS. Kita gunakan perbandingan ini, 4/3 ini. Ini AB, karena AB dan PQ ini udah menjadi landasan yang kita ketahui pertama, 4/3 gitu ya. Sehingga kita langsung ED per TS. TS itu berapa ya? 21. Nah, TS 21 sama dengan 4/3. Oke, sehingga 3 ED ini kali silang sama dengan 21 kali 4. Kita sederhanakan, 21 bagi 3 itu adalah 7. Oke, sehingga panjang ED itu adalah 7 kali 4 yaitu 28 cm. Ya, gampang sekali, kita udah dapat panjang ED 28. Sekarang terakhir QR ya, BC per QR. Nah, BC ini 48. Kita udah ketemu, udah ada diketahui dari soal ya. BC per QR. Oke, aduh, saya salah tulis lagi ya. Ulang. BC per QR itu sama dengan 4/3 juga ya. Kita pakai perbandingan yang udah diketahui. Panjang BC ini yang kita belum ketahui. QR ini kita udah ketahui. BC ini kita udah ketahui, anak-anak. BC ini kita udah ketahui 48. QR ini yang kita belum ketahui. Ya, sama dengan 4/3 ya. Sehingga kita lanjutkan di sini. 3 kali 48 sama dengan 4 dikali QR. 48 bagi 4 ini adalah 12. Sehingga panjang QR itu adalah 12 kali 3 yaitu 36 cm. Gitu ya.
panjang QR ini adalah 36 cm. Nah, udah selesai kan? Kita udah ketemu semua pertanyaan, semua jawaban yang diberikan oleh soal ini. Panjang QR 36 cm, panjang AB 24 cm, dan panjang AD adalah 28 cm. Semuanya kita selesaikan menggunakan konsep kesebangunan yang ini ya. Dimana di dalam kesebangunan itu sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Gimana? Gampang kan? Nah, kita masuk di dalam contoh soal yang lain. Nah, anak-anak boleh perhatikan sebuah gambar berbentuk persegi panjang ukuran 16 x 8 cm, 8 x 4 cm ya. Gambar tersebut diperkecil sehingga ukurannya menjadi K cm x 2 cm. Hitunglah panjang K. K itu berapa ya nilainya? Nah, di sini kita lihat kalau dia diperbesar atau diperkecil ukuran, artinya benda hasil perbesaran dan pengecilan itu dengan faktor skala tertentu itu sebangun dengan bangunan aslinya, gitu ya. Dari sini kita langsung aja ya, anak-anak kita langsung aja, yang mana adalah 16,8 cm per dengan K cm itu harus sama dengan 8,4 cm per 2 cm ya. Oke, sekarang semua semua satuannya kita coret dulu. Kita hanya akan mendapatkan nilai K, yang mana K itu satuannya juga cm. Nah, nilai K ini berapa? Nah, kita langsung 16,8 per K, 16,8 per K itu sama dengan 8,4 bagi 2 berapa tuh? 4,2 ya. Sehingga 4,2 K itu sama dengan 16,8 atau K sama dengan 16,8 per 4,2 ya. Atau 16,8 bagi 4,2 ini adalah 4. Nah, panjang K ini adalah 4 cm. Ketemu deh, ini adalah 4 cm. Nilai K sendiri adalah 4. Gimana? Gampang kan ternyata? Gimana? Contoh-contoh soalnya. Gampang kan ternyata? Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di dalam formatif 1. Ini harus kalian kerjakan sesuai berdasarkan deadline yang Ibu sudah berikan di Google Classroom. Sekarang anak-anak perhatikan, kalian kerjakan formatif 1. Ada 2 gambar di sini dan dua bangun di sini adalah trapesium. Kalian harus tentukan mana pasangan sisi yang bersesuaian dan mana saja pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. Itu saja. Kalian di sini hanya menentukan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian dan 2 pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. Tentunya sisinya ada 4 pasang, sudutnya juga adalah 4 pasang karena trapesium termasuk segi 4. Oke, Ibu tunggu ya jawaban kalian. Lengkapi jawabannya di dalam selembar kertas, boleh HVS, boleh buku tulis, kalian boleh foto, dan kalian silakan kumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa klik serahkan atau turn in, sehingga Ibu bisa langsung koreksi dan kalian bisa lihat di mana sih letak kesalahan kalian, ataupun kalian juga bisa menyaksikan, wah ternyata saya sudah cukup paham ya tentang kesebangunan. Oke. Dan ini adalah formatif 2. Ini formatif 2 ini dikumpulkan sesuai dengan deadline yang Ibu sudah berikan di Google Classroom. Kalian boleh kerjakan lebih cepat? Boleh sekali. Silakan kalian kerjakan. Lihat di sini ada 2 gambar trapesium ya, itu trapesium EFGH dan trapesium ABCD. Kalian disuruh untuk menentukan panjang EF, panjang HG, AD, dan DC. Kemudian hitung juga nilai X, Y, dan Z ya. Nilai X, Y, dan Z itu adalah sudut-sudutnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan kembali contoh soal yang Ibu sudah berikan pada menit-menit selanjutnya. Oke? Baik, selamat belajar. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.